5, 4, 3, 2, 1. Yo, yo, yo. Balik lagi sama gue Felix. Kembali lagi di Analisa Santuy. Hari ini gue akan menceritakan kisah para anak-anak generasi penerus bapaknya yang bermain di tentu saja sepak bola. Seperti apa sih kisah bagaimana kemampuan sang ayah turun-menurun kepada sang anak? Dan siapa sajakah pasangan ayah anak yang menjadi pasangan terbaik di sepak bola? Yuk kita lihat ceritanya. Ada Sergio dan Charles Busquets ya. Charles Busquets adalah jebolan La Masia yang bermain di tim utama tapi berposisi sebagai kiper. Sedangkan sang anak Sergio Busquets posisinya adalah gelandang bertahan dan sudah 500 kali bermain untuk Barcelona sampai saat ini. Ada Peter dan Kasper Schmeichel. Sang ayah adalah kiper legendnya MU 91 hingga 99. Lalu sang anak Kasper memperkuat Leicester dan pernah meraih gelar juara IPL 2015-2016. Dia juga sempat terdidik di Manchester City. Karena kalau tidak salah klub terakhirnya Peter Schmeichel adalah Manchester City sebelum pensiun. Danny dan Daley Blind, ini juga Danny Blind pernah memperkuat Ajax dan menjadi bagian dari tim kejayaan Ajax di tahun 95 saat menang Liga Champions melawan Milan. Dan sekarang menurun ke sang anak Daley Blind yang sempat mencicipi bermain di Inggris bersama MU walaupun flop, dan sekarang kembali lagi menuai keberhasilannya saat kembali ke kampung halamannya bermain di Ajax. Ada Paul dan Tom Ince. Paul Ince dulunya adalah gelandang tangguh yang pernah membela MU, Inter Milan, dan Liverpool. Dan sedangkan Tom Ince anaknya adalah jebolan Liverpool tapi saat ini lagi memperkuat Stoke City. Simeone family yaitu Diego dan Giovanni. Diego Simeone bisa dibilang pelatih Atletico Madrid yang sudah melanglang buana keliling Italia, Spanyol. Ketika di Spanyol membela Atletico Madrid dan Sevilla, di Italia membela Inter Milan dan Lazio. Sekarang sang anak yang kelahiran Madrid yaitu Giovanni Simeone saat ini sedang bermain di Cagliari. Sedang berusaha mengembangkan kemampuan seperti sang ayah. Tapi bedanya adalah sang ayah dulu adalah seorang gelandang kotor sebagai gelandang bertahan, sedangkan sang anak adalah seorang striker. Nah ini dia pemain yang baru dibajak Juve dari Fiorentina, yaitu bapak dan anak yang dulunya juga pernah main di klub yang sama yaitu Fiorentina, yaitu Enrico dan Federico Chico Chiesa. Enrico Chiesa terkenal saat dia membela Sampdoria, kemudian ke Parma, Fiorentina, hingga terakhir klubnya Siena. Lalu sempat bermain di Lazio juga dan juga jadi legenda di timnas Italia. Sekarang anaknya Chico Chiesa juga ikut serta berjuang seperti sang ayah di dunia sepak bola, dan juga dia sudah masuk ke anggota timnas Italia. Patrick Kluivert dan Justin Kluivert, bapak dan anak yang boleh dibilang mukanya 11-12 ini, adalah sama-sama produk jebolan Akademi The Two Coms Ajax. Sang ayah sudah pernah membela Milan, Barcelona, Newcastle, Valencia, PSV, Lille, dan Justin Kluivert dari Ajax dia ke AS Roma dan saat ini dia bermain di RB Leipzig. George Hagi dan Yanis Hagi. Oke. George Hagi adalah pemain legendaris Rumania yang pernah bermain di Steaua Bukares, Real Madrid, Brescia, Barcelona, Galatasaray. Sang anak Yanis Hagi sempat bermain sebentar di Fiorentina, sekarang dia bermain di Vittorio Constanta di Rumania, Liga Rumania, Vittorio Constanta. Tapi beda posisinya. Kalau George Hagi adalah seorang striker, sang anak Yanis Hagi sama juga ya, sama posisinya juga sama. Nah ini dia yang lagi jadi sensasi di Bundesliga, yaitu Marcus Thuram, anaknya Lilian Thuram. Si Lilian Thuram itu pernah bermain di Monaco, Parma, Juve, Barcelona, tapi karirnya moncer dan mengkilap ketika bermain bersama Parma dan Juventus. Sebagai seorang bek kanan tangguhnya Prancis, sang anak Marcus Thuram mengikuti jejak sang ayah si tikus ini ya.
si tikus panggilannya, Turam kecil ini. Dia Petit Petit Marcus atau tikus mengikuti jejak sang ayah. Dia memulai karir di Gingham. Dari Gingham dia kemudian melangkah menuju ke Borussia Mönchengladbach saat ini dan menjadi andalan di lini depan bersama Alassane Plea. Dan saat ini dia juga sedang jadi komoditi panas incaran klub-klub top Eropa. Zidane, dia punya dua anak, ada Enzo dan juga Luka. Keduanya sama-sama dididik di Real Madrid, tapi terakhir yang gue tahu Enzo saat ini masih bermain di divisi, Enzo dan Luka itu masih bermain di divisi bawah La Liga. Nah ini dia, Yomar do Nascimento atau Mazinho Alcantara. Dia adalah mantan pemain timnas Brazil dan dia punya dua anak laki-laki yang sayangnya tidak mengikuti jejak sang bapak untuk membela Brazil. Dua-duanya memilih untuk berada di bawah panji Spanyol, yaitu Thiago dan Rafinha. Thiago yang saat ini bermain di Liverpool dan Rafinha yang juga baru saja pindah ke PSG. Beda jika sang kakak atau Thiago bisa dibilang karirnya cukup sukses menanjak dari Barcelona, kemudian matang di Bayern Munchen, sekarang di Liverpool. Rafinha nih karirnya pasang surut. Dia sempat main di Italia, di Inter Milan, dia sempat di Valencia, terakhir di Celta Vigo, sekarang dia dilepas ke PSG. Semoga Rafinha bisa seperti sang saudaranya itu Thiago, bisa menuai kesuksesan juga di Ligue 1. Nah ini dia anaknya George Weah, yaitu Timothy Weah. Sang ayah adalah pemain legendaris Milan asal Liberia yang menjabat sebagai presiden Liberia. Sedangkan sang anak yaitu Timothy Weah akan berusaha untuk menjadi penyerang ternama seperti sang ayah. Dan perlu diketahui ya, Timothy Weah ini kelahiran Amerika. Jadi dia masih ada kemungkinan untuk membela timnas Amerika. Edwin dan Joe van der Sar. Ya, Edwin van der Sar adalah kiper legendaris Ajax dan juga MU. Sekarang anaknya Joe mengikuti jejaknya sebagai kiper, tapi tidak bermain di tim Ajax langsung. Dia saat ini bermain di tim U21-nya RKC Waalwijk. Kemudian ada Andy Cole dan Devante Cole. Andy Cole, striker ganas legenda MU, sekarang menurun kemampuannya kepada anaknya yaitu Devante yang memperkuat Burton Albion. Dia adalah status pinjaman dari Wigan. Lalu siapa lagi kita lihat? Ada Ruud Gullit dan Maxim Gullit. Ya, Ruud Gullit dia sudah mencatat 66 penampilan bersama timnas Belanda dan 17 gol. Dia sudah pernah membela Milan, Sampdoria, Chelsea, bahkan pernah jadi pelatih Barcelona. Sorry, bukan, salah. Itu Frank Rijkaard, sorry. Dia punya anak namanya Maxim Gullit yang bermain di AZ Alkmaar U21. Masih 18 tahun. Kalau Ruud Gullit dulunya gelandang serang, sang anak adalah bek tengah. Mauricio Pochettino yang baru pindah ke PSG dan anaknya Maurizio Pochettino. Cuman beda Cio dan Zio ya. Jadi Mauricio dan gue panggil Zio aja ya. Jadi Mauricio Pochettino yang sekarang baru melatih PSG, dia punya anak namanya Zio, Maurizio Pochettino. Zio sekarang bersama Tottenham ya Spurs U23 karena usianya masih 18 tahun. Dia sudah mencatat 12 penampilan di semua kompetisi. Wow, mungkin kita bisa melihat bagaimana sang anak mungkin bisa berkembang ya, Zio. Nah, ini dia yang lagi jadi komoditi panas lainnya, yaitu Erling Haaland. Dia adalah putra dari Alf Inge Haaland, Erling Braut Haaland. Saat ini bermain di Dortmund, memulai karir di Molde di bawah asuhan dulu, Ole Gunnar. Saat ini dia menjadi salah satu bomber yang diandalkan oleh Dortmund. Dia juga lagi jadi incaran banyak klub-klub besar Eropa sebagai putra dari Alf Inge Haaland yang sudah mencatat 34 penampilan bersama timnas senior Norwegia. Bicara soal Alf Inge, gue jadi ingat ketika dia di-tackle oleh Roy Keane. Yang ironisnya adalah ketika anaknya Alf Inge sekarang lagi bersinar-bersinarnya, justru katanya yang menurut yang gue tahu ya, anaknya Roy Keane itu tersangkut narkoba. Sungguh berbanding terbalik ya, kayak disumpah serapah begitu.
Oke, selanjutnya ada Bob Bradley dan Michael Bradley dari Amerika ya. Bob Bradley pernah menjadi pelatih timnas Amerika pada medio 2010, Piala Dunia 2010. Dia juga membawa anaknya Michael. Michael boleh dibilang pernah bermain di Italia bersama Verona dan Roma juga, tapi tidak terlalu bersinar. Saat ini dia kembali ke Amerika di MLS. Kalau nggak salah dia main di um, DC United. Gue lupa sih, nggak tahu klubnya. Um, Saat ini Michael menjabat sebagai kapten timnas US. Yang legendaris tentunya ada Johan dan Jordi Cruyff. Johan Cruyff adalah legendanya Ajax dan Barcelona yang menjadi peletak dasar filosofi total football, dan almarhum Johan Cruyff ini juga memiliki anak yaitu Jordi. Tapi um, sayangnya kayak Jordi tidak memenuhi ekspektasi, karirnya sangat terombang-ambing juga. Kemudian ada Rivaldo dan Rivaldinho. um, di Mogi Mirim dia, anaknya si Rivaldinho. Harry Redknapp dan Jamie Redknapp. Harry Redknapp memulai karir profesi manajer bolanya di Bournemouth pada 1983. Dia juga punya anak namanya Jamie Redknapp, dikasih debut untuk tampil di tim senior Bournemouth. Jamie direkrut Liverpool tahun 91 dan Harry berpisah dengan Bournemouth pada tahun 92. Keduanya kembali bekerja sama saat Harry Redknapp menangani Southampton 2004-2005. Jamie di penghujung karirnya tampil sebanyak 16 kali untuk The Saints di bawah kendali sang bapak. Nah, ini yang paling legenda, klan Maldini. Klan Maldini, boleh dibilang klan Maldini adalah simbol legendaris yang boleh dibilang Milan adalah Maldini dan Maldini adalah Milan. Jadi Cesar Maldini dan Paolo Maldini turun ke anaknya lagi, yaitu Christian dan Daniel Maldini. Mereka pertama kali bekerja sama di tahun 1986 di Italia U21, lalu di Piala Dunia 98. Keduanya memberi prestasi bagi Italia, sama-sama juga bermain sebagai legenda Milan. Setelah Maldini 2009 pensiun, anaknya tumbuh, Daniel dan Christian. Sayangnya Christian karirnya terdampar di Serie C. Sang anak keduanya, Daniel, saat ini sedang berusaha untuk meneruskan dinasti sang bapak, bermain di Milan, dan saat ini dia masih jadi bagian dari tim suksesnya Stefano Pioli. Dan kita berharap sih mungkin one day, walaupun posisinya Daniel Maldini sebagai gelandang serang, dia bisa menyandang nomor punggung kebesaran bapaknya yaitu nomor 3. Amin. Zlatko dan Niko Kranjčar, ayah dan anak ini pernah bertemu di timnas Kroasia 2004-2006, dan Niko Kranjčar setahu gue tuh lebih banyak mayoritas berkarir di Liga Jerman. Oke, kita lihat lagi yang lain. Siapa saja? Ishak Drogba. Ishak Drogba, dia adalah anak dari Didier Drogba. Saat ini dia bermain di Gingham League 2 setelah meninggalkan akademi Chelsea, dan dia katanya sudah digadang-gadang sebagai sang penerus sang bapak yaitu Didier Drogba. Jordan Larsen, anak dari Henrik Larsen. Dia saat ini bermain di Spartak Moskow, dan dia saat ini bekerja keras untuk mengikuti jejak sang ayah, striker legendaris yang pernah bermain di Celtic, MU, Barcelona. Selanjutnya kita lihat ada siapa saja lagi. Andri Lukas, Sven Aaron, dan Daniel Tristan. Ini tiga anak dari Eder Gudjohnsen yang merupakan mantan striker Chelsea, Barcelona, dan Spurs. Dia punya
Jadi masing-masing beda ya. Satu anaknya di Madrid, satu anaknya di Barcelona, dan satu lagi di Italia. Sven dipinjam ke klub Denmark, OB dari klub B Spezia. Sven sang adik laki-laki berada di tim junior Madrid, sedangkan ya tadi Sven Aaron dia eh, lagi dipinjam ke klub Denmark dari Spezia. Dan ada eh, Daniel Tristan yang bermain di Barca Infan B. Anak dari Sol Campbell yaitu Tyrese Campbell. Dia bintang muda Stoke dan sudah tampil 33 kali bersama The Potters. Dia gabung dari Akademi Manchester City. Oh salah, bukan Sol, tapi Kevin Campbell. Nah kemudian nih ada um, ayah dan dia anak dan keponakan dari Phil dan Gary Neville, yaitu Harvey Neville. Harvey Neville. Dia saat ini uh, lulusan dari MU. Lalu kemudian ada anak dari Pierre van Hooijdonk, yaitu Sydney van Hooijdonk. Ya, mantan penyerang Nottingham Forest punya anak bernama Sydney van Hooijdonk yang main di NAC Breda di Eerste Divisi Belanda, di Eerste Divisi Liga Belanda. Dia sudah mencetak 8 gol, 2 assist dalam 12 pertandingan. Dan dia sudah pernah bermain di Swansea, Nottingham Forest, Sheffield Wednesday. Oke, mungkin itu dari gua saat ini. Next episode, kalau kita berbicara tentang ayah dan anak, mungkin next episode kita akan berbicara tentang bromance dalam sepak bola, yaitu kakak adik. Oke, ciao, see you.